Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Situs Misteri. Untuk kisah kali ini, saya akan meneruskan sebuah cerita yang diambil dari tulisannya Ipen Al-Zikra. Sebuah kisah yang berjudul Sate Gagak. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya di deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sontoloyo, wis mati si wae ganggu uang, Pak. Sudah mati saja masih ganggu orang, Pak, kataku yang gemetaran ketakutan. Kembali keluar suara itu. Mulutnya semakin membuka, semakin mengeluarkan darah hitam pekat yang berceceran di tubuhku juga di lantai. Saat aku amati ke dalam mulutnya, terlihat seperti ada cahaya warna kuning di pangkal kerongkongannya. Sementara suara juga darah menjijikan itu terus keluar. Tanpa berpikir panjang, kumasukkan tanganku ke dalam mulut pocong ini, menyumbat darah busuknya. Dengan cepat, aku korek tenggorokannya, mencabut benda itu. Sebuah paku besar dan panjang, seperti pasak berkarat, sudah di genggaman tanganku. Setelah tercabutnya benda itu, pocong Pak Karto tadi sudah hilang. Bahkan darah yang berceceran pun ikut menghilang. Pak Karto. Aku memanggilnya. Tetapi sosok itu tidak muncul lagi. Apa maksud semua ini? Apa paku besar ini yang menyebabkan Pak Karto mati? Dengan cara dibunuh dengan ilmu tenung? Semua rahasia akan ada titik terang dalam jawaban misterinya. Dengan sengaja maupun tidak, Tuhan memiliki 1000 cara membuka tabir dalam perihal kegelapan. Terduduk dengan menahan rasa kengerian yang belum hilang, sosok mayat mengerikan itu lenyap tanpa jejak. Hanya kini di genggaman tanganku sudah ada sebuah paku sebesar pasak. Ulirannya berbungkus karat. Dengan mengamati benda yang tercabut dari pangkal tenggorokan pocong tadi, mengira sendiri bahwa karena benda ini yang membuat Pak Karto mati. Kuletakkan benda itu di lemari, belum tahu mau diapakan paku itu. Kembali perasaan aneh menyelimuti diri. Bulu kuduk kembali meremang. Terlintas wajah pocong tadi, apa akan datang kembali? Datanglah Pak Karto, aku harus tahu jawaban ini, teriakku memanggil. Ruangan tiba-tiba bergetar hebat, disusul dengan beberapa benda yang bergerak saling berbenturan. Dari luar terlihat sangat terang, seperti ada cahaya menyorot ke dalam rumah. Semakin terang hingga menyilaukan mata, hingga terdengar suara ledakan menghantam pintu rumah. Apa ini? Tanyaku heran. Kubuka kunci pintu, lalu membuka pelan-pelan. Melangkah keluar yang disusul meredupnya cahaya tadi, namun tidak ada apapun. Tak berselang lama, aku masih di teras rumah. Kedua anak buah Pak Karto itu datang dengan berboncengan. Mas, kok tumben neng jopo? Kenapa di luar? Tanyanya. Ora Kang, emang golek angin bae. Memang cari angin saja, jawabku berbohong. Lalu dilanjutkan kami bertiga duduk di teras rumah. Sambil salah seorang dari mereka menyampaikan kalau Pak Karto memang disantet. Sing nyantet sopo Kang? Siapa yang nyantet? Aku bertanya penasaran. Nek menuruti Bu Yayu, tanggane sing gak seneng karo Pak Karto. Kalau menurutnya Bu Yayu, tetangga yang tidak suka dengan Pak Karto, imbuhnya.
Ora senang mergo masalah apa? Nggak suka karena masalah apa? Tanggane iku bekas murid Pak Karto sing nglakoni ritual gagak. Padha kaya sampean, Mas. Nanging wong iku gagal, anak bojone padha mati ngenes. Tetangga itu bekas muridnya Pak Karto yang melakukan ritual gagak, sama seperti kamu, Mas. Tapi orang itu gagal. Anak istrinya semua mati mengenaskan. Mendengar pernyataan itu, sejenak aku hanya terdiam sembari berpikir. Namun pandangan tiba-tiba berkunang-kunang. Dada terasa panas, sampai menetes darah dari hidungku. Mereka berdua hanya melihat dengan heran juga kaget. Loh Mas, keneng apa? Ada apa Mas ini? Tanya mereka. Ora popo Kang, gawekno aku kopi ya, tulung. Nggak apa-apa Kang, buatkan aku kopi, tolong ya. Salah satu dari mereka pun masuk membuat kopi. Aku masih duduk memegang dada yang serasa sakit, juga panas secara tiba-tiba. Entah kenapa ini, sedikit aku melirik ke laki-laki di sebelahku. Dia menatapku tajam dengan sungkingan senyum sinis ke arahku. Namun aku hanya diam dan pura-pura tidak melihatnya. Dari awal memang aku sudah curiga dengan mereka berdua, perihal kematian tidak wajarnya Pak Karto. Kini aku pun diserang dengan tenung yang sama. Tapi tujuan mereka apa sampai mau berbuat seperti ini? 2 hari terbaring lemah, setiap batuk mengeluarkan darah, badan serasa semua panas. Sementara 2 orang itu pun sibuk mengurusku, membuat kecurigaan ini mulai luntur. Apa maksud mereka berdua? Seandainya mau berkhianat, saat seperti ini tentu dengan mudahnya untuk membunuhku. Saat aku memejamkan mata, suara gaib membisik. Bangun, bakarlah bungkusan kain yang tertanam di halaman rumahmu. Suara itu seperti memberitahu, juga menunjukkan sesuatu. Itu jelas suara genderuwo yang menjadi satu dengan ragaku. Aku mencoba berdiri, berjalan dengan pelan. Keluar lalu mencari barang yang dimaksud tadi. Dengan dibantu mereka berdua, ditemukan sebuah galian tanah di taman depan. Kami membongkarnya. Sebuah kain kafan dengan berbagai macam benda. Remukan tulang, paku, beling, ijuk juga bunga. Iki santet, katanya terkejut. Tenang wae Kang, njupuk bensin karo korek. Ambil bensin sama pematik api, suruhku. Aku lalu membakar benda itu, sementara benda yang tidak bisa terbakar, seperti paku juga beling, aku pungut dan aku letakkan menjadi satu dengan paku pasak ke dalam lemari. Setelah itu seketika tenagaku berangsur kembali. Sakit di dada juga sudah hilang. Suhu badan sudah kembali normal. Namun ini belum selesai. Harus tetap waspada karena kemungkinan ini baru awal peperangan ilmu teluh. Kang, coba sampean golek wong pinter sing mudeng soal klenik. Coba kamu cari orang pintar yang paham soal ilmu hitam, suruhku. Iyo Mas, aku ngerti wong sekti. Aku budal sik yo Mas. Aku berangkat dulu ya Mas, ucapnya. Saat mereka berangkat, aku hanya menyuruh 1 orang saja untuk ke sana, dan yang 1 tetap tinggal untuk membantuku di rumah. Sebenarnya kenapa aku menyuruh laki-laki ini tetap di sini? Karena secara penglihatanku, di senyum sinisnya semalam masih meninggalkan curiga untukku. Niat hati malam ini ingin sedikit tahu dengan maksud sunggingan senyum sinis pemuda yang duduk menonton TV itu. Saat aku amati dan mau mendekat, ternyata 2 sosok lembut tengah berdiri melihatnya tanpa dia sadari. Pak Karto dengan bungkusan pocongnya, juga ada 1 lagi pocong dengan wajah yang sama, membiru tapi lebih hitam. Tertegunnya aku yang menyaksikan itu.
Namun kedua sosok itu tanpa bergeming hanya menatap marah ke arahnya. Apa keduanya korban dari laki-laki ini? Batinku menelisik tanya. Mengurungkan niat menyapanya, lalu aku kembali masuk ke dalam kamar. Terduduk di tepian ranjang. Tangan berkuku panjang merangkul tubuhku, satu dari pundak sampai perut. Satu tangan lagi dari samping menutup wajahku dengan telapak tangan dan jemari bercakar itu. Tangan siapa ini? Batinku bertanya. Saat mau bergerak semua serasa kaku. Kepala berambut panjang mulai maju ke depan dari sisi sebelah kiri. Mataku hanya bisa melirik, melihat wajah menakutkan itu. Tulang pipi dan rahang jelas terlihat. Dengan kulit hitam, mata hitam, semua hitam. Hanya barisan gigi kotor yang berbentuk seperti gergaji itu menyeringai. Sosok ini hanya tulang yang berbungkus kulit, tapi sangat menyeramkan. Lidahnya mulai menjulur, bergerak seperti lidah ular yang bercabang. Baunya sangat amis. Belatung, ceremende atau kecoa kecil, kutu, dan banyak lagi keluar dari rambutnya yang mulai mengerubungiku. Tubuh kaku masih terdiam tanpa gerak. Membiarkan semua itu memenuhi mulut juga menjalar masuk dalam tenggorokan, semakin ke dalam. Rasanya ingin muntah setelah merasakan itu semua. "Kamu harus mati," bisikan itu masuk ke rongga telingaku. Lidah panjangnya menyapu muka, hingga basah oleh liur yang berbau amis itu. Setelah semua hewan menjijikan itu habis masuk ke dalam tubuhku, tangan juga kepala itu secara bersamaan mundur melepaskan. Aku hanya tersungkur ke lantai, memuntahkan semua isi dalam perutku. Namun semua hewan yang masuk tadi tidak ada satupun yang keluar. Belum sempat bangkit, tangan itu sudah menjambak rambut, memaksa kepalaku melihat sosok yang kini berdiri membungkuk di hadapanku. Sosok wanita kurus kering tanpa pakaian, semua tulang terlihat, dengan ekor yang ujungnya berambut. Setan jenis apa ini? Karena baru kali ini aku melihatnya. Belum berhenti di situ, dia membuka mulut sangat lebar, lalu menelan seluruh wajahku yang aku lihat hanya jutaan belatung di dalam sana, sampai semua tidak terlihat lagi. Di mana sosok genderuwo yang biasa menolongku? Saat kejadian seperti ini, makhluk itu justru menghilang tanpa membantu. Bahkan bisikannya pun sama sekali tidak terdengar saat aku membutuhkan itu. Ketenangan diri dimiliki bagi manusia yang berjalan apa adanya, mensyukuri karunia-Nya, tanpa mencampur adukan kehidupan nyata dengan yang tak kasat mata. Beruntunglah bagi kalian yang hanya lurus meniti kehidupan, karena alam lelembut sangat mengerikan. Mendapatkan berbagai teror ilmu hitam, juga ancaman gaib, seakan ini semua menjadi peperangan yang dipicu oleh sebuah pengkhianatan. Andai semua ini dapat dibicarakan dan diselesaikan. Harta benda tak berguna rasanya, tidak sanggup menolong, bahkan jadi benteng dengan adanya perseteruan astral ini. Bangkit dari duduk, langsung keluar kamar, mencari manusia laknat yang masih asik duduk di sofa menonton TV. Dengan beringas aku menuju ke arahnya. Aku sudah sangat diliputi oleh amarah yang membakar diri. "Apa sing mbok lakoni? Kenapa arep nyelakani aku? Salahku apa, Kang? Yang kamu lakukan apa? Kok mau mencelakai aku? Salahku apa, Kang?" tanyaku dengan penuh emosi. Melihat amarahku, laki-laki yang terduduk itu pun terkejut, juga dengan muka yang kebingungan. Dia bangkit dari duduknya. "Ana apa, Mas? Ada apa?" dia bertanya dengan bingung. "Kakean cocot kowe. Banyak omong kamu," bentakku dengan nada meninggi. Lalu tangan kiriku mencekik lehernya. Mata sudah melotot menatap ke arahnya. Dia hanya berusaha mengelak.
Mas, sabar mas. Sampean kenapa? Sabar, kenapa? Tanpa basa-basi lagi, kupukul wajahnya dengan tangan kananku dengan sekuat tenaga sampai dia terjengkang dari atas sofa. Darah mengucur dari hidung. Masih dengan kepolosannya, dia mencoba menahanku. Kedua tangannya diarahkan ke depan, seperti menjadi pertanda menghentikanku. Sek mas, aku temenan orang ngerti mas. Sabar, sabar mas Bams, sabar. Ucapnya keluar dengan mimik yang memelas. Menyaksikan itu, aku menarik nafas, menahan emosiku yang sudah sampai ke pangkal ubun-ubun. Meski badan masih bergetar karena kecamuk amarah yang harus aku redakan. Tanpa sempat menerima penjelasan apapun, aku suruh pemuda itu pergi tinggalkan rumah. Meski di luar sana sudah gelap, tanpa mempedulikan mau bagaimana dia sampai di rumahnya. Yang aku rasakan masih dengan lingkup jengkel dalam hati. Cuma terdiam, merenung lalu kembali ke dalam kamar untuk merebahkan badan. Karena sudah lelah atau pengaruh badan yang terasa kurang enak, mata terpejam menuju tidur. Setelah benar-benar terbuai lelap, sebuah lintasan mimpi aneh muncul. Kembali melihat sosok almarhumah ibu sedang duduk di atas batu. Perlahan aku menghampiri sambil bertanya, "Simbok, ngopo ning kene? Kenapa di sini?" Aku bertanya. "Wis keblinger, sing hati-hati anggonmu mlaku le, anakku. Kiwo tengenmu kabeh bakal nyilakani uripmu. Sudah keblinger, berhati-hatilah untukmu berjalan anakku. Kiri kananmu semua akan mencelakakan hidupmu," ucap Simbok. Aku tertunduk mendengarkan yang bisa aku lakukan di alam mimpi ini. Tanpa menjawab apapun. Terlihat batu yang diduduki Simbok tiba-tiba berkobar menyalakan api yang sangat besar membakar tubuh orang tuaku. Aku ingin berlari menyelamatkannya, tapi yang ada kaki berat untuk melangkah. Sekuat aku berusaha, namun sama sekali tidak bisa. Mata ini menatap ibuku yang terbakar. Tangannya menjulur ke arahku seakan meminta tolong. Terlihat raut wajahnya sangat sedih, menangis. "Mbok, Simbok!" teriakku menjulurkan tangan, ingin meraih tangannya. Namun sampai api itu melahap tubuh wanita tua itu, aku tanpa bisa berbuat apa-apa, hanya ucapannya yang terdengar. "Le, tungakno biyungmu, ojo leno marang katunyanmu. Le, doakan ibumu, jangan terlena dengan duniamu." Ucapan itu sampai api semakin besar membakar orang tuaku. Tanpa menyisakannya lagi, aku yang hanya terus berteriak, memanggil namanya, bersimpuh dalam tangis juga sesal. Tersentak terbangun, mengusap mataku yang penuh akan linangan air mata, menyebut lirih nama itu, Simbok. Pagi ini aku mengambil 2 tas besar. Satu aku isi dengan pakaian, satu lagi menjejali dengan tumpukan uang. Mengunci semua pintu, lalu melajukan mobil menuju kampung halamanku. Untuk sementara, aku mencari ketenangan diri. Hanya meninggalkan pesan pada seorang yang bisa aku percaya. Dia yang aku suruh untuk mencari orang pintar atau paranormal. Memberitahu kalau aku harus pulang kampung untuk meninjau pembuatan rumah di sana. Di perjalanan sempat singgah untuk sekedar makan. Namun di sepanjang perjalanan tersebut, serasa ada yang membuntuti. Apa hanya pikiran parnoku saja? Bagaimanapun setelah mimpi semalam, aku tetap harus waspada. Di sela makan juga teringat akan ritual yang tetap harus aku lakukan. Tapi sedikit tenang karena malam purnama masih bulan depan. "Saya pesan nasi pakai ayam bakar. Minumnya es jeruk ya, Mbak?"
kataku pada pelayan warung. Iya mas, tunggu sebentar, jawabnya. Tak seberapa lama hidangan itu tiba, ayam bakar madu kesukaanku. Saat ingin menggigit paha ayam bakar itu, di sampingku sudah duduk wanita yang berwujud hitam gosong, sama seperti paha ayam yang ada di tanganku. Perlahan ia menoleh, melirik ke arahku, lalu menatapku tanpa berbicara. "Simbo," kataku terkejut. Seluruh badannya hangus terbakar, bahkan sisa asap masih terlihat keluar dari tubuhnya. Hanya hembusan asap putih yang keluar dari mulutnya saat dibuka. Aku letakkan makanan itu, lalu hanya meminum es jeruk yang aku pesan. Saat kembali menoleh ke arah sosok tadi, dia telah lenyap menghilang. "Kenapa semua meneror hidupku ya?" tanyaku dalam hati. Melihat ayam bakar di depanku ini, bikin rasa lapar ini seketika hilang. Yang terbayang justru Simbo yang hangus itu. Membayarnya lalu kembali melanjutkan perjalanan yang masih jauh. Beberapa kali panggilan masuk dari Surti aku abaikan. Serasa muak dengan semuanya. Apesnya lagi, saat mengantri bensin di sebuah pom, mataku memandang laki-laki yang bernama Tommy, suami dari Nurhayati. Ingin rasanya mencelakainya di sini, menantangnya duel sebagai laki-laki. Tetapi ada sebuah larangan dalam hati, masih memiliki sedikit rasa belas kasihan padanya. Tanah itu sudah mulai digarap, pondasi, besi dan rangka rumah sudah terlihat berdiri. Sekat tanah yang dibuat oleh galian itu pun sudah dikerjakan oleh tukang. Beberapa orang masih sibuk mengerjakannya di sore ini, namun tidak terlihat Pak Sarwidi sebagai mandor di situ. "Kula nuwun, permisi," salamku mengucap sambil mengetuk pintu rumah Pak Sarwidi. Monggo, silakan, suara wanita menjawab dari dalam. Pintu dibuka dan terlihatlah Nurhayati dengan tatapan yang sedikit sayu. Senyumnya menghias walau terlihat basa-basi. "Bapak wonten, Dek Nur? "Bapak ada?" tanyaku. Oh, Bapak tembe kemawon tindak. Mendet material, Mas, dereng kondur. Monggo ditenggo rumiyin, Mas. Bapak baru pergi beli bahan bangunan, Mas. Belum pulang. Mari ditunggu dulu," jawabnya mempersilahkan masuk. Dengan duduk di ruang tamu sambil menunggu, ia pun pergi ke dalam. Tidak seberapa lama, Dek Nur keluar membawakan secangkir kopi dan duduk menemaniku ngobrol. Pembicaraan kami seadanya. Apa yang aku tanyakan, dia hanya menjawab seperlunya dengan sopan. Memang gadis pujaan hatiku, batinku membisik nakal. Sambil menyeruput kopi dan menikmati rokok yang ditemaninya. Membuat suasana hati ini tenang, bisa meredamkan peristiwa yang sedang aku alami. "Lah, Mas Tommy, kemana, Dek?" tanyaku berbahasa basi. "Mas Tommy kondur seminggu sepindah, Mas. Nyambet damel wonten kutha. Mas Tommy pulang seminggu sekali, Mas, kerja di kota." "Oh, lah, kerja apa? Kerja apa?" lanjutku bertanya. "Pabrik kayu lapis, Mas," jawabnya dengan menunduk. "Walah, gajine pinten niku? Nopo cukup damel kebutuhan Dek Nur? Apa gajinya cukup?" tanyaku seakan mengejeknya. "Nggih lumayan, Mas. Dipas-pas kemawon," jawabnya dengan raut wajah agak tidak suka. Perbincangan itu terus mengalir sampai aku memberikan uang 5 juta padanya. Tujuanku hanya ingin mengambil simpatinya, merebut hatinya dengan hartaku. Meski awalnya dia menolak, tetapi karena aku memaksa,
agar bisa dipergunakan jika perlu. Akhirnya Nur pun menerima. Welah, wait wow mas. Dari tadi ya mas? Tanya Pak Sarwidi. Enje Pak Sar, radi sak wetawis niki. Sudah lumayan lama ini. Dipun sekecakaken rumiyin nggih mas. Kulo tak ngontrol ingkang mandhapke material. Santai dulu ya mas. Mau ngontrol yang turunkan material, imbuhnya. Aku yang tetap duduk di sini masih sangat betah karena ditemani dengan wanita yang kini telah menatapku. Dek Nur, kulo ajeng sanjang niki. Saya mau bilang. Aku membuka omongan. Badhe sanjang nopo to Mas? Mau bilang apa Mas? Nggih, sejatosipun kula niki sampun dangu. Remen kali Dek Nur. Sudah lama kalau saya ini suka dengan Dek Nur. Ucapku memberanikan diri. Nggih Mas, kula pun ngertos kok. Iya Mas, saya juga sudah tahu kok, jawabnya. Sungguh ungkapan yang seakan menyumbat mulutku dan tidak bisa berucap apa-apa lagi. Karena dia selama ini tahu tentang rasa yang selalu aku pendam. Namun dari mana Nurhayati dapat menerka itu? Apa terlalu terlihat jika Joy itu aku menyembunyikan perasaan? Makin berdebar terasa dalam hati, antara seneng juga kaget. Lah kok Dek Nur ngertos? Kok Dek Nur bisa tahu? Kini aku yang berbalik bertanya. Nggih ngertos awit riyin. Kan Mas Bambang sopan. Ugi sae kalian kulo. Ya dari dulu kan Mas Bambang sopan, juga baik kepada saya. Jawabnya dengan muka memerah. Ya nanging kan wis duwe wong. Tetapi kan sudah miliknya orang. Ucapku menyindir. Maksudnya nopo Mas? Maksud Mas apa? Tanyanya mendengar pertanyaanku. Aku nunggu awakmu dadi duwekku. Aku nunggu dirimu jadi milikku, kataku sambil berdiri. Lalu aku meninggalkannya terdiam dalam duduknya, melangkah keluar untuk melihat suasana di luar sore ini. Dan dengan ucapku tadi pasti akan jadi pertimbangan buat Nurhayati, karena aku saat ini sudah memiliki segalanya dibandingkan dengan Tommy suaminya itu. Karena hari sudah menjelang malam dan di sini pun tidak ada tempat untuk tidur, mau menginap di rumahnya Pak Sarwidi juga sangat sungkan, takut merepotkan. Mencari hotel di kota terdekat adalah menjadi gagasan pikiran ini, agar bisa beristirahat juga tenang dalam bersantai. Jarak pandang tidak seberapa jauh ke depan membuat aku kembali pelan. Hanya seperti tertawa samar terdengar. Ada ketawa wanita. Aku sedang dalam mobil. Bagaimana itu terdengar? Batinku. Perjalanan yang tertempuh namun seakan tanpa memiliki ujung. Aku sangat hafal jalur ini, jalan dari desa menuju kota. Tapi jalan ini seakan berbeda. Apa karena tertutup kabut malam? Tak seberapa lama, kembali di depan sana terlihat pohon beringin besar juga jembatan tadi yang sudah jauh aku tinggalkan. Kedua kalinya melalui jembatan ini. Sangat aneh, tapi tetap aku lanjutkan. Sekitar 1 jam menyetir, agak sedikit lega karena dari kejauhan sudah terlihat lampu-lampu kota. Dengan menghela nafas panjang, merasa tenang melewati jalur angker tadi. Sebuah penginapan yang halamannya cukup luas, terparkir banyak mobil juga motor di sana, menandakan banyaknya tamu yang menginap di losmen ini. Tanpa pikir panjang, langsung memarkirkan mobilku di halaman. Bangunannya cukup unik, seperti rumah bersusun, dengan pelang nama penginapan dan taman yang menghias dengan kolam kecil.
beserta pencahayaan beberapa lampu. Memasuki koridor yang ada 4 anak tangga sebagai pijakan awal, lalu jalan masuk ke lorong. Di situ ada meja penerima tamu. "Malam, Mbak, masih ada kamar kosong?" tanyaku. "Ada, Mas. Untuk berapa orang?" wanita itu bertanya. "Satu saja, saya sendiri," jawabku. "Ini untuk kamar 1 kasur. Juga sudah tersedia kelengkapannya. Ini daftar harganya." Petugas losmen itu menyodorkan buku harga kamar. Baik, saya pilih yang ini." "Bayar di muka atau nanti waktu check out?" Aku kembali bertanya. "Nanti saja, Mas. Mari saya antar," katanya ramah. Sebelum diantarnya, wanita itu pun memberikan 2 handuk besar, juga handuk kecil, sikat gigi, odol, juga sabun berukuran kecil. Kamar yang tak begitu luas, lumayan untuk malam ini bisa tidur nyaman. Dengan harapan bisa nyenyak tanpa gangguan mimpi yang aneh-aneh lagi. Karena hampir setiap tidur, mimpi yang hadir pasti seram. Malam itu saat mata sudah terpejam, tiba-tiba terasa dingin. Seperti kasur yang aku tiduri ini basah. Bantal yang semula empuk, kini serasa mengganjal keras di kepala. Tangan meraba mencari selimut, tapi tidak ketemu. Yang tersentuh justru seperti rumput atau pohon kecil. Perlahan aku sadarkan pikiran ini, sembari membuka mata. Terkejutnya aku sudah tertidur di cungkup kuburan, dikerubuti oleh berbagai makhluk yang menatapku nanar. Beberapa sosok mengerikan seperti pocong dan kuntilanak, dengan jumlah yang banyak berkumpul mengelilingi. Seketika aku terduduk dengan nafas yang sangat sesak ngos-ngosan. Di antara sela pahaku ada kepala tanpa rambut, mukanya putih, matanya semua hitam, barisan giginya hitam saat tertawa. Aku hanya teriak, lalu mencoba mundur. Namun kepala itu menggelinding mengikuti, sampai di belakangku sudah berdiri kuntilanak dengan ketawa menakutkan. Sosok itu membungkuk ke arahku, menyeringai dengan mata hitamnya melotot lebar. "Tolong! Tolong!" Teriakku memanggil pertolongan. Namun riuhnya dedemit itu semakin mendekat dengan ketawa. Pocong berlompatan semakin dekat. Kuntilanak juga melayang ke arahku. Kepala di sela-sela kangan ini terus tersenyum, matanya memandang tajam ke arahku. Tangan pocong-pocong itu mulai keluar dari kafan kotornya. Para kuntilanak pun sama, menjulurkan tangan-tangannya. Hingga semua merayap, mengelus, menyentuh semua tubuhku tanpa tersisa. Tangan busuk itu terus memenuhi, mendekap, sampai mulut juga hidungku susah bernafas. Mencoba meronta hanya itu yang bisa. Namun cengkeraman tangan dari setan-setan itu menekan tubuhku, membenamkanku ke dalam liang kubur. Sampai ada beberapa tangan yang menjambak rambutku dari dalam. Menarik tubuh ini menyeret dengan mencengkram, leher, tangan juga kaki, semua menarik ke bawah. Terus dibawa masuk, memperlihatkan semua lelembut di atas sana, seakan mengantarkanku ke dalam liang lahat ini. Tatapan mereka semua mengerikan, dengan wajah menakutkan. "Ah!" teriakku. Perarakan setan yang mengantarku ke dalam liang kubur. Tangan-tangan pucat menarik terus ke dalam. Semakin gelap, semakin dalam. Seakan kubur ini tanpa ujung. Teriakku terdengar sangat kencang, sampai paruh suara ini terdengar. Mengharap ada telinga manusia yang mendengar, lalu datang menolong. Tanah gelap di sisi kanan juga kiri mulai berguguran. Wajah-wajah menyeramkan dengan mata putih bercahaya bermunculan. Dari atas sosok hitam sangat besar terbang turun. Dengan cakarnya dia mencekik leherku, lalu mencoba menarik dari tangan yang menarik dari bawah.
Demit ini mau menolongku atau mau membunuhku? Tanyaku dalam hati. Sampai jemarinya keras mencengkeram leher. Sesaknya hingga susah untuk bernafas. Pandangan yang mulai buyar, bagai kerlipan kunang-kunang, lambat laun menjadi gelap, lalu tanpa bisa mengingat apapun lagi. Kerumunan warga datang menyaksikan aku tergeletak di atas sebuah makam tanpa sadarkan diri. Terlihat oleh mata ini pertama terbuka, wajah lelaki tua dengan ikat kepala warna batik. Mencipratkan air ke muka, mulutnya berkomat-kamit seperti mengucapkan mantra. Dengan tersadar aku disambut riuh ucapan syukur semua orang-orang di sini. Berbagai celetukan terdengar dari mulut mereka. Bingung, aku seperti orang linglung. Kenapa sampai berada di tengah kuburan? Kuamati mobil yang terparkir di pas pintu masuk pemakaman Gapura Melengkung itu. Bajindul, aku dikerjain demit lagi, ucapku. Lalu terdengar orang tua di depan berucap, "Kamu kenapa bisa nyasar sampai ke sini?" "Semalam di sini itu losmen, Pak. Saya nginep di sini. Nggak taunya kuburan," kataku. "Di sini memang angker. Ya sudah, pulanglah kamu nak. Sudah aman," kembali Pak tua itu berkata. Dengan badan yang merasakan sakit semua, leher juga terlihat memar-memerah. Namun semua itu tanpa sebanding karena masih diberikan keselamatan, diberi kesempatan untuk tetap hidup. Namun rasa lelah kini mulai aku rasakan. Yang hidup tanpa mendapat ketenangan. Teror demi teror terus berdatangan tanpa berhenti. Kabar dari sahabatku yang mencari orang pintar pun belum ada. Hanya pagi ini entah mau kemana, tujuan sama sekali tidak tahu. Mau pulang ke rumah masih malas. Mau kembali ke tempat Pak Sarwidi juga semakin malas. Hanya melajukan kendaraan tanpa mengerti akan sampai di mana. Hidupku kacau balau, merasa bingung juga sangat merasa takut dengan berbagai kejadian itu. Apakah tanpa pernah berhenti semua ini, aku benar-benar merasakan capek, ingin menghentikan semuanya. Berawal dari pesugihan, kini tanpa memiliki ketenangan, yang diri ini rindukan kehidupan dahulu. Walau pas-pasan, kerja banting tulang, semua itu nyaman penuh berkah. Sedikit membayangkan masa lalu, mengingatkan dengan sebuah janji. Sedari pemakaman Simbok, sampai detik ini sama sekali belum berziarah lagi. Bahkan lupa mendoakannya. Anak seperti apa aku ini? Ucap dalam lamunan. Tanpa terasa air mata ini menetes, menggali sendiri keruhnya hati. Dan kuasa Tuhan telah mengembalikan sedikit hidayahnya. Kembali memutar haluan. Kini mobil aku lajukan ke arah rumah yang baru dibangun. Sore itu tiba dan langsung pergi ke makam kedua orang tuaku. Gundukan yang hampir rata dengan tanah, ditumbuhi lebatnya rumput liar. Betapa tidak terurusnya makam ini. Tersimpuh diri ini dalam tangis, kemudian mencabut semua reremputan. Panjatan doa yang aku hadiahkan untuk kedua mendiang. Lemah, mengingat selama ini melupakan kalian. Maafkan aku, Pak. Mbok, telah dibutakan dengan duniawi. Sepulangnya ziarah. Pak Sarwidi, mengke tulung sekalian mang pasang cungkup wonten makom. Makome bapak kalian Simbok. Pak Sarwidi, nanti tolong sekalian dipasangkan cungkup di pemakaman bapak juga ibu, suruhku. "Oh iya Mas Bambang, tak pesen ke cungkup. Sesuk ben langsung digarap tukang. Saya pesankan cungkup, besok biar langsung dikerjakan tukang," jawabnya. "Nggih Pak Sar, sekalian badhe ngrepoti malih. Kenduri wonten dalemipun jenengan. Sekalian mau ngerepotin lagi buat tasyakuran di rumahnya bapak." "Iyo Mas, rapopo.
Gen ibune karo Nur mengko ngundang tonggo rewang. Iya mas, gak apa-apa. Biar nanti istriku dengan Nur yang memanggil tetangga untuk membantu, kata Pak Sarwidi. Dengan memberikan dana untuk itu, kini aku berdiam diri di sini, di rumahnya Pak Sarwidi. Numpang menginap untuk besok agar bisa ikut membantu arahkan tukang saat membentuk maisan nisan kuburan. Kami hanya mengobrol dan duduk di ruang tamu dengan membicarakan soal pembangunan rumah. Dana untuk bahan bangunan juga sudah mulai habis. Pengutaraan Pak Sarwidi padaku dengan menambahkan 600 juta lagi hingga total semua sudah menjadi 1 miliar. Tidak lupa bonus untuk beliau juga langsung aku berikan. Dengan kembali membuka tas yang berisi tumpukan uang, mengambil juga menghitungnya. Kembali rasa kuasa kesombongan menyelimuti diri. Gelap mata akan harta duniawi dalam diri ini seperti tidak pernah ada habisnya. Tamak, rakus, tanpa kepuasan selalu membisikkan kata kurang. Terbelalaknya mata laki-laki di depanku melihat uang milikku. Terlihat muka kehausan harta juga tersirat. Meminta bantuan istri juga Nurhayati untuk menghitung uang-uang itu. Semua terperanjat melotot. Meja tamu yang kini bertumpukan lembaran kertas berharga itu. Andaikan kalian tahu, ini belum seberapa dengan milikku di rumah sana. Batinku dengan barengan tawa iblis yang menyeruak. Dengan sengaja memperlihatkan itu semua, agar misi memikat hati gadis yang tengah hamil ini terlaksana. Menyentuh barang tanpa haknya, itu hanya akan membungkus diri dari sifat setan. Apalagi termakan barang dari uang haram, darah, daging, jiwa raga akan terbelenggu ke dalam logika kemurtatan. Usainya pembuatan nisan orang tua, kini aku kembali pulang ke rumah. Meski sudah sangat larut malam. Terlihat tanpa penerangan karena beberapa hari aku tinggalkan. Nuansa mistis rumah ini juga terasa. Bau apek pengapnya udara membuat tidak nyaman. Lantai yang sudah mulai berdebu padahal tidak seberapa lama ditinggalkan. Mas, kamu salah paham sama aku. Aku nggak tahu menahu soal kejadian kemarin itu. Sampai kamu pukul juga usir aku. Ingat mas, semua hal ada balasannya. Sepucuk surat yang aku temukan di dasar lantai kala membuka pintu. Ternyata kejadian kemarin membawa luka hati pada pemuda itu, yang pasti ini akan melahirkan permasalahan baru lagi. Hanya meremas pucuk kertas, lalu membuangnya di tong sampah. Apapun itu aku harus hadapi, apa yang sudah aku mulai. Gedoran kamar keramatku terdengar. Entah makhluk apa lagi ini. Baru juga sampai sudah mengusik. Geraman suaranya terdengar seperti nada amarah. Aku membuka pintu kamar yang terkunci itu. Sosok genderuwo tengah bertengger dengan tatapan mata memerah. Apa maumu? Tanyaku. Kembalilah melakukan ritual. Aku diutus Raja Genderuwo menyampaikan. Katanya. Nanti di malam purnama aku kembali ritual. Pungkasku. Dengan tanpa menjawab, lelembut itu lalu menghilang seketika. Hingga kembali hening semua seisi kamar juga rumah ini. Duduk dengan menonton TV, tiba-tiba datang orang suruhanku bersama Surti. Entah kenapa mereka bisa bebarengan. Juga tahu kalau aku sudah sampai di rumah malam ini. Tanpa basa-basi mereka duduk dan membuka cerita. Jika sudah menemukan orang sakti yang bisa mengatasi semua keruwetan ini. Sesok budal merono, kabeh podo melu ya. Besok pergi ke sana, semua pada ikut. Ajakku ke mereka berdua. Hanya anggukan kepala menandakan mereka sepakat. Namun di sini ada keganjilan, terlihat di tatap mata mereka berdua. Bahkan yang menjadi tanya, sejak kapan mereka berdua jalan bareng seperti ini? Apa aku sudah dipermainkan mereka? Mas, capek nggak? Rayunya.
Kenapa emangnya? Tanyaku dengan nada tidak suka. Surti pijitin yuk di kamar. Katanya sambil menarik lenganku manja. Mendapat perlakuan itu, aku mengikutinya sambil melihat ke arah laki-laki yang tengah terduduk sendiri itu. Hanya senyum terlihat di wajahnya, sebuah senyum tanpa ketulusan. Monggo, lanjut wae Mas Bams. Silahkan lanjut saja Mas Bams, katanya. Lalu aku mengikuti langkah Surti yang menuntun masuk ke dalam kamar. Hanya merebahkan badan, dengan cepat kilat, dia sudah duduk di atas tubuhku, lalu dengan jemarinya mulai memijit tubuh ini. Buka saja bajunya Mas, biar gampang mijitnya, kata manisnya terucap. Menurutinya itu yang aku lakukan, lalu kembali dengan posisi tengkurap di atas kasur dengan dia duduk di atas pinggangku. Diurut oleh Surti entah kenapa, membangkitkan gairah secara tiba-tiba. Pemikiran bejat menyelimuti, membisikkan untuk berbuat maksiat. Tapi hal ini juga sudah sering kami berdua lakukan, jadi tanpa tabu lagi. Aku membalikkan badan, merengkuh tubuhnya untuk mendekat. Tatap mata birahi kami saling berpaut dan melakukan gerilya zina kembali. 40 menit berlalu, bercengkrama dengan wanita iblis ini. Antara tertidur dan tidak, telinga ini masih mendengar desahan Surti. Sementara aku sudah sampai terkulai lemas. Membuka pelan mata ini, namun tidak mendapati wanita itu di dalam kamar. Namun kembali aku urungkan niat untuk mengamuk ke mereka berdua. Justru aku membiarkan semua itu berlangsung, karena aku ingin tahu tentang semua ini. Akan semua kejadian juga apa yang telah mereka berdua rencanakan padaku. Apa mereka berdua dalang di balik kematian. Tak wajarnya Pak Karto. Juga berbagai santet yang aku alami. Aku harus tahu semua ini dengan pura-pura tidak paham. Wes, aku mlebu kamar neh. Mengko konangan Mas Bams. Udah, aku masuk kamar lagi. Nanti ketahuan Mas Bams. Suara Surti terdengar. Saat pintu kembali dibuka, aku hanya pura-pura tidur, sampai betina setan ini kembali merebah di sampingku. Pagi ini mengikuti arahan mereka berdua untuk mendatangi paranormal itu, tanpa memperlihatkan kecurigaanku. Masih sangat rapi mereka bersandiwara di hadapanku, dengan peranan masing-masing. Di sini pun aku berperan sebagai diriku yang berlagak bego menutupi kemuakan pada mereka berdua. Jadi, aku salah mencurigai dia, memukul laki-laki itu, batinku berkata. Tujuan kami sampai di sebuah rumah yang terlihat kuno, dengan pagar tertutup. Seperti rumah tanpa penghuni. Bener iki umai Kang? Bener ini rumahnya Kang? Tanyaku. Iyo Mas, iki umai Mbah Darsono, wong sekti. Iya Mas, ini rumahnya Mbah Darsono, orang sakti. Lalu kami bertiga masuk dengan melewati pagar yang tidak terkunci itu. Mengetuk pintu kayu, lalu muncul orang tua dengan tatapan sedikit melotot ke arahku. Wes, dang mlebu. Sudah, cepat masuk, katanya mempersilahkan. Nggih Mbah, kula nuwun. Permisi, jawabku. Rumah yang kelihatan angker dengan pencahayaan yang sangat minim. Hanya lampu sentir menyala sebagai penerangan. Tungku arang menghias sebagai pembakar kemenyan, bunga dalam nampan dan 3 buah keris berdiri dengan sendirinya. Peteng socanmu, demit padang rupung rogo mule. Gelap mukamu, semua setan mengerubuti ragamu nak. Ucapan laki-laki tua itu tiba-tiba, seakan dia tahu apa yang terjadi pada diriku. Kados pundi Mbah? Bagaimana? Kataku tanpa paham. Aja kuatir, kabeh demit ora bakal wani marang sliramu yen wis mara rene. Jangan khawatir, semua demit tidak bakal menyentuh dirimu karena sudah datang kemari, imbuhnya.
Aku hanya tersenyum dan masih menganggap ini bagian dari drama mereka berdua yang diciptakan. Saat aku tidak yakin dengan kemampuan orang tua ini, lalu dia bangkit dari bersila, mengajakku masuk ke dalam sebuah kamar. Apa awakmu ora paham? Yen menungso keloron iku ulo. Apa kamu tidak tahu jika kedua manusia itu ular? Tiba-tiba Pak Tua itu memberitahu. Maksudipun kados pundi, Mbah? Maksudnya gimana? Aku masih bertanya dengan kepura-puraan. Wis, ora usah goroh, Le. Aku bakal nulung. Wis, ndak usah bohong, Nak. Aku akan menolong. Ucapnya meyakinkan. Setelah semua dijabarkan, dan disinilah aku tahu jika mereka berdua juga main dukun dengan yang lain. Menyandet aku juga Pak Karto. Bahkan Surti juga mengirim guna-guna untuk memelet agar diri ini tunduk pada kemauannya. Kebejatan mereka sangat mengerikan. Bahkan niat busuk mereka untuk mencelakai hanya karena rasa iri hati yang tidak mendasar. Dengan menerima sebuah ajimat dari Mbah Darsono untuk pelindungan diri dari ilmu hitam yang mereka kirim ke depannya. Kini sudah tenang dan lega mendapatkan gambaran betapa piciknya mereka berdua. Surti sudah jelas jika ingin moroti hartaku. Kalau si Kadrun, dia jelas iri karena mantra pesugihan sate gagak tidak diberikan oleh Pak Karto. Sementara Endro, dia memang tidak tahu soal semua ini. Justru dia yang aku curigai. Hanya mencari di mana keberadaan Endro atau yang sering dipanggil Paijo itu. Ingin meminta maaf untuk menyelesaikan perseteruan karena salah paham. Namun sebelum melanjutkan pencarian, terlebih dahulu mengantarkan mereka berdua untuk pulang ke rumah masing-masing. Siang yang menyisipkan kata kekecewaan terhadap mereka berdua masih saja aku simpan. Walau sebenarnya ingin sekali menyelesaikan semua ini dan menjalani kehidupan tanpa harus mengenal mereka lagi. Mendatangi rumahnya namun kosong. Mencari di tempat tongkrongannya juga tidak ketemu. Kemana perginya orang ini? Saat dicari sangat susah. Nomor handphonenya juga tidak bisa dihubungi. Lalu karena sudah lelah, aku putuskan untuk kembali pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, seorang berjaket hitam mengenakan topi menutup mukanya, tengah duduk di atas motor yang terparkir di luar pagar rumahku. Siapa dia? Batinku. Aku hanya menghentikan mobil, lalu turun untuk menghampiri, agar lebih jelas siapa lelaki ini. Saat aku hendak bertanya, lalu dia bangkit dari duduknya. Tanpa memperlihatkan wajahnya, tiba-tiba kilatan belati menyambar ke arahku, menusuk tubuhku berkali-kali. Koyakan baju juga daging yang aku rasakan mengeluarkan darah yang mengucur keluar. Ah, jahanam! Teriakku. Lalu tersungkur tanpa bisa melihatnya lagi. Jimat itu bukan untuk kebal. Kesaktian dari genderuwo itu juga telah meninggalkan tubuhku. Kini aku hanya berdiri melihat tubuhku sendiri tersungkur di atas tanah dengan darah yang menggenang. Dengan rasa tidak percaya menyaksikan kejadian ini. Apa kini aku telah mati? Melukai hati akan berdampak pada kelukaan fisik. Berbenah selagi kita dibisikkan kesadaran, karena ajal tidak menunggu manusia bertaubat terlebih dahulu. Tertegun menyaksikan tubuh yang tak bergerak. Kerumunan warga berbondong-bondong datang melihat. Security yang bertugas di perumahan itu sibuk membalikkan badan yang sudah terkulai bersimbah darah. Setelah sekian lama, suara sirene ambulan datang. Dinaikkan badan itu ke dalam mobil tanpa bergerak. Di sebuah rumah sakit, jasad itu sudah kaku dengan lubang di tubuh bekas tusukan. Seorang dokter dibantu beberapa perawat menjahit luka yang menganga terbuka itu. Gemuruh datang ketika aku masih berdiri menyaksikan semua ini. Waktumu habis. Sosok Raja Genderuwo menakutkan itu datang menghampiri. Maksudmu apa?
Aku yang bingung bertanya. Usaikan dendammu. Setelah itu, aku akan datang menjemput. Ucap sosok itu dengan suara yang garang terdengar. Semua orang-orang terdekat berkhianat. Bahkan sampai pengakhiran hayatku harus dengan cara mati mengenaskan. Hal ini tidak akan usai sampai di sini. Ini sama sekali belum berakhir. Bersama angin, aku melayang entah kemana, yang jelas di pelataran rumahku sudah terdapat line berwarna kuning untuk pertanda sedang diadakan penyidikan polisi. Beberapa warga menyaksikan itu. Juga terlihat dua manusia keji dari kejauhan mengintip aktivitas sedang berlangsung. Manusia tengik, ucapku. Surti yang bersembunyi di balik tubuh laki-laki bertubuh kempal itu. Terlihat muka mereka yang sangat sumringah, seakan berhasil dengan rencana yang telah dijalankan. Wis modar menungsane, sudah mati manusianya, ucap lelaki di depan Surti. Terus, kapan ambil uang-uang di rumah itu, Yang? Kata Surti bertanya. Sabar, nanti kalau sudah sepi, aku dobrak rumahnya. Kita keruk hartanya, dan kita hidup kaya raya, sayang. Imbuh Kadrun. Ucapan yang sangat membuat ingin mencekik leher mereka agar menyusul Kumati. Sungguh sangat biadab perlakuan mereka berdua. Namun saat tangan ini ingin sekali mencabiknya, semua tanpa bisa terpegang olehku. Bagai menyapu sebuah bayangan. Kenapa aku tidak bisa menyentuhnya? Aku melihat kedua manusia ular itu pun bergandengan meninggalkan area ini. Dengan berboncengan, mereka terus pergi tanpa aku ikuti. Dua sosok datang menghampiri, kala aku terduduk di halaman rumah. Dua sosok itu memancarkan cahaya putih yang menyilaukan mata, lalu meredup, menghadirkan dua wujud yang aku kenal. Ikhlas, Le. Ini jalan takdirmu, ucap Simbo. Sudah waktunya kamu pulang, Nak, imbuh bapak. Belum, ini belum selesai. Masih ada yang mesti harus aku balas, kataku menyangkali mereka. Manusia itu hanya sekedar berjalan, dan yang menentukan takdir itu Tuhan. Jangan selalu lumuri hati dengan kebencian. Semasa hidup, jalan yang kamu pilih sudah sangat kelam. Ini waktumu untuk menebus itu. Sampai tiba masa kita hidup bahagia bersama. Sosok bapak memberi nasihat. Belum, Pak, Mbok. Aku tidak akan tenang sebelum manusia-manusia itu berkelimpangan mati. Aku kembali menjawab. Hanya raut kesedihan terlihat di wajah kedua sosok itu. Lalu dengan kebisuan keduanya kembali menjadi cahaya dan menghilang dari pandanganku. Meninggalkan aku dengan kesendirian, memikirkan perkataan tadi. Apa seperti ini usai semuanya? Batin ini menyeru. Perarakan setan juga roh gentayangan menghias jagat. Menjadi gambaran jika kematian mereka juga masih belum terikhlaskan oleh hati. Berbagai kesumat yang ingin menuntut balas, namun mereka semua seakan terjebak di dimensi ini tanpa ketuntasan hasrat. Semua yang aku miliki sama sekali tanpa arti. Rumah, mobil mewah, tumpukan harta benda, teronggok tak bergeming. Untuk menikmatinya lagi, kini juga tidak bisa. Hanya sebuah benda tanpa bernilai sama sekali. Itu semua ternyata bukan tujuan. Itu semua hanya kemauan, rasa ragu selama dalam masa dunia. Jika aku harus memaafkan mereka, itu akan lebih baik untuk meringankan sedikit dera ketika Israel menghakimi dalam barzah. Ketika aku masih melamunkan makna kata ikhlas, langit menggulungkan mendung, angin kencang menerpa, bahkan sambaran petir menggelegar menghantam bumi. Dari atas rombongan denawa dengan rantai menyeret 5 jiwa
yang terlihat tersiksa, berteriak minta pertolongan. Sosok hitam Raja Genderuwo muncul dengan muka garang menakutkan. Mereka sudah sampai masanya, sama sepertimu. Berat suaranya terdengar. Kenapa dengan mereka? Tanyaku. Jiwa mereka akan abadi di alamku sebagai budak hingga kiamat datang. Genderuwo itu menjawab. Aku hanya bisa melihat wajah itu satu persatu. Pak Karto, Surti, Kadrun, dan 2 orang yang tidak aku kenal. Tatapan mereka penuh sesal. Ucapnya keluar dengan rintihan minta ampun. Apa ini? Tanyaku pada makhluk di hadapanku. Kamu ingat kesaktian yang pernah kamu minta? Mereka semua mati karena kesaktianmu. Maksudnya? Kembali aku bertanya tidak faham. Mereka semua orang yang mencelakakanmu dan mati mengenaskan oleh genderuwo perewanganmu. Pungkasnya. Lalu seperti tabir yang dibuka, aku menyaksikan kilas balik kematian mereka. Pak Karto mati karena paku ditancapkan oleh Denawa Genderuwo di kerongkongannya. Karena awal mula pengkhianatan itu, dia yang mencetuskan gagasan untuk membunuhku. Merasa iri dengan keberhasilanku. Sementara dia tidak memiliki nyali untuk melakukan ritual itu sendiri. Surti dan Kadrun mati mengenaskan saat bersetubuh, tanpa bisa dicabut. Itu juga ulah perewanganku yang membuat mereka gancet. Perlahan mati dengan aib yang tidak terelakkan lagi. Satu laki-laki itu adalah dukun yang kirimkan santet, juga guna-guna padaku. Ditemukan mati gantung diri karena ketakutan selalu diteror oleh bangsa Genderuwo. Yang satu lagi mati kecelakaan setelah melakukan aksinya menusukku. Dia manusia bayaran suruhan Surti dan Kadrun. Dan jelas kecelakaan itu karena matanya ditutup oleh Denawaku. Semua sudah menuai balas dan dijadikan budak selama bumi ini masih ada. Dan aku juga harus ikut bersama rombongan ini untuk menyemai buah tingkah laku selama hidup. Bagaimanapun, mengikat perjanjian dengan bangsa lelembut hanya akan membawa diri ke alam kelam, alam tanpa ampunan. Dosa musyrik, dosa yang tanpa memilih, memilah pamrih Tuhan. Dera diterima di alam ini, juga di alam baka kelak. Kesakitan itu abadi. Rantai hitam besar dan panjang mulai dikalungkan di leherku, membelit semua tubuh ini. Sentakan seretan tangan kasar itu tanpa mampu aku lawan, sampai terdengar sebuah suara. Mas, Mas Bams, Mas. Kutolehkan pandanganku. Laki-laki tengah berdiri itu Endro atau Paijo. Laki-laki yang selama ini aku curigai. Ternyata dia selama ini tidak tahu apa-apa akan semua ini. Dia mengikuti langkah sesat kami karena hanya mencari rezeki. Semua hasil uang itu dia berikan ke fakir miskin, gelandangan di jalan-jalan, dan untuk mencukupi kebutuhan panti asuhan yang telah membesarkannya. Dia sama sekali tidak menikmati hasil uang haram itu. Kang Indro, sepurane aku yo. Maafkan aku ya Kang. Ucapku bersimpuh di hadapnya. Sosok itu hanya tersenyum lalu berucap. Aku wis nyepurani Mas, sing hati-hati. Aku sudah memaafkan Mas, berhati-hatilah. Lalu muncul Mbah Darmo di samping Indro. Dengan telapak tangan dia mengusap kedua matanya. Lalu wujud itu menghilang. Masih mau percaya dengan iblis? Masih ingin berhubungan dengan pesugihan tanpa tumbal? Gambaran ini semoga menjadi sedikit pengetahuan dan pelajaran untuk kita semua.